kabarnya? Pastinya sehat dan luar biasa. Nah, seperti biasa, hari ini adalah hari Minggu, saatnya untuk sekolah minggu. Ya, kita akan sekolah minggu bersama-sama. Namun sebelum itu, Mbak Jovita mau bertanya sama kalian semua, siapa yang sudah sarapan? Sudah mandi? Nah, berarti sudah siap untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mbak Jovita akan pimpin dalam doa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat-Mu karena kami boleh bersama-sama untuk bersekolah minggu bersama pada pagi hari ini. Dan saat ini ya Bapak, kamu memulai sekolah minggu kami, kiranya Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapak, kamu serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ayo, siapa yang sudah semangat untuk memuji Tuhan? Ya, kita akan sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Yuk, kita akan pujikan satu pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah semakin semangat untuk mengikuti sekolah minggu? Nah, karena kita sudah berdoa bersama, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu dan berkat-Mu karena kami boleh bersama-sama untuk memuji Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik sekalian, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum itu kita mau memberikan materi kita pada minggu lalu, yaitu Tuhan mengasihi ku yang berdosa. Nah, jadi kita sudah belajar pada minggu lalu tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa karena tidak menaati perintah Tuhan. Dan sekarang kita mau belajar tentang janji keselamatan di tengah hukuman yang diambil dari Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Yuk siapkan Alkitab kalian adik-adik, kita akan belajar Alkitab bersama-sama. Mbak Jovita akan bacakan ya di Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada
suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sebab ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya. Nah, adik, kita sudah belajar dan membaca firman Tuhan bersama-sama. Nah, di sini diceritakan pada saat setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, hukuman apa saja yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ayo, adik-adik, siapa yang tahu? Yang pertama adalah Hawa akan mengalami kesakitan ketika dia mengandung dan melahirkan anak. Yang kedua, Adam membanting tulang, berjuang dengan susah payah. Adam harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga, tanah terkutuk dan dipenuhi semak duri. Nah, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karena dia diciptakan dari debu, maka Tuhan mengutuk tanah tersebut menjadi semak dan duri yang harus dikelola oleh Adam dan Hawa. Yang keempat, Adam dan Hawa pada saatnya nanti akan meninggal atau mati. Nah, itu adalah apa-apa saja yang menjadi hukuman untuk Adam dan Hawa karena mereka tidak menaati perintah Tuhan. Nah, sama seperti telur ini adik-adik. Pada zaman dahulu, Adam dan Hawa adalah orang yang belum berdosa dan menaati segala perintah Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, tanpa celah. Tapi karena Adam dan Hawa menuruti apa yang dikatakan oleh iblis dan mereka melanggar firman Tuhan, maka Adam dan Hawa seperti telur yang sudah dipecahkan. Nah, Adam dan Hawa sama seperti telur yang sudah pecah ini karena mereka jatuh ke dalam dosa dan tidak menaati firman Tuhan. Nah, maka manusia sampai saat ini dianggap manusia yang berdosa karena dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa karena melanggar perintah dari Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan kepada Adam dan Hawa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan untuk mengasihi, untuk mengerjakan segala hal yang baik. Namun sayangnya Adam dan Hawa memilih untuk percaya kepada iblis dan melanggar firman Tuhan. Maka Adam dan Hawa sama seperti telur yang sudah pecah ini adik-adik. Seperti kita sampai saat ini.
kita juga seperti Adam dan Hawa, kita adalah manusia yang penuh dosa. Nah, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan memberikan hukuman yang sudah Mbak Jovita sebutkan tadi. Selain itu, hubungan Adam dan Hawa menjadi putus karena Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, dan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, namun adik-adik, walaupun telur ini sudah pecah yang ada di dalam baskom ini, namun telur yang ada di dalam baskom ini tetap disebut telur. Nah, sama seperti kita juga adik-adik. Walaupun kita sudah berdosa, tetapi kita tetap ciptaan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita sudah berbuat dosa kepada Tuhan dan melanggar firman Tuhan. Tuhan memberikan janji keselamatan kepada kita semua dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lahir ke dunia itu merupakan janji keselamatan untuk setiap manusia yang sudah berdosa dan melanggar firman Tuhan seperti Adam dan Hawa serta keturunannya seperti Mbak Jovita dan juga kalian semua. Tuhan memberikan janji keselamatan kepada kita semua melalui penebusan, yaitu penyaliban Tuhan Yesus. Adik-adik tentunya masih ingat kan cerita Alkitab tentang bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Nah, cerita itu mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan janji keselamatan kepada kita untuk manusia yang berdosa dan melanggar firman Tuhan. Maka daripada itu, kita harus terus percaya kepada Tuhan dan terus melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Karena Tuhan terus mengasihi kita dengan segala kekurangan kita. Nah, jadi cerita Alkitab kita pada pagi hari ini sudah selesai adik-adik. Pagi hari ini kita belajar tentang janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat manusia yang berdosa. Seperti janji keselamatan yaitu penebusan Tuhan Yesus. Kita boleh belajar bersama-sama pada hari ini tentang kasih Tuhan yang sangat luar biasa dan janji keselamatan yang boleh sama-sama kita terima. Nah, Mbak Jovita mau ajak kalian semua untuk jangan meniru Adam dan Hawa yang mengikuti bujukan iblis. Kita harus tetap melakukan hal-hal yang baik dan menuruti segala perintah Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan sudah diselamatkan dengan janji keselamatan yaitu penebusan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Namun sebelum itu Mbak Jovita mau ajak kalian semua untuk menghafalkan ayat hafalan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Roma 6 ayat 23. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Sekali lagi adik-adik, di Roma 6 ayat 23. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Nah, sudah selesai adik-adik sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, Mbak Jovita mau memberikan tugas kepada adik-adik semua. Diharapkan adik-adik semua dapat menghafalkan ayat hafalan di Roma 6 ayat 23 tadi, lalu divideokan. Setelah itu minta tolong Bapak Ibu untuk mengirimkannya di WhatsApp
grup kelas Indria. Nanti bagi adik-adik yang mau mengirimkan tugasnya, nanti Mbak Jovita mau kasih hadiah. Jangan lupa ya adik-adik untuk kirimkan tugasnya. Dan jangan lupa juga untuk terus ajak Bapak dan Ibu untuk mendampingi adik-adik semua dalam bersekolah minggu. Nah, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mbak Jovita akan tutup dalam doa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu karena kami anak-anak-Mu boleh bersekolah minggu bersama-sama pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari Adam dan Hawa. Kami boleh belajar tentang janji keselamatan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu ini ya Bapak. Dan sekarang kami mau mengakhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah Kau juga yang akan terus sertai dan berkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah sekolah minggu ini berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yeay, sudah selesai adik-adik sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Dan jangan lupa untuk tetap terus sekolah minggu. Oh iya adik-adik, jangan lupa juga untuk terus jaga kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang banyak biar sehat dan imunnya juga kuat. Nah, jangan lupa juga untuk terus mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.